Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang biaya relevan sebagai alat bantu manajemen untuk membuat keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Rositasari, NPM 18031. Nama saya Dede Riani. Nama saya Nurlela. Dan biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang di antara berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan disebut biaya diferensial atau biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Kedua jenis biaya hakikatnya sama, yakni berbagai alternatif biaya yang disebabkan oleh tingkat produksi. Masuk ke dalam relevan cost yaitu biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan biaya non-produksi meliputi biaya pemasaran atau penjualan dan biaya administrasi. Biaya relevan berfokus pada bagaimana pengambilan keputusan manajemen dipengaruhi oleh beberapa konsep biaya, yaitu diantaranya differential cost, biaya masa depan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada masing-masing alternatif perusahaan. Kedua, incremental cost, tambahan biaya yang terjadi jika suatu alternatif berkaitan dengan perubahan kegiatan pilihan. Ketiga, opportunity cost, bisa diartikan sebagai biaya yang harus kita tanggung karena memilih sebuah peluang atau mengabaikan peluang yang lain, dalam artian tidak memilih. Contohnya, kuliah atau bekerja. 4. Sunk cost, biaya yang tidak dapat diubah dengan keputusan di masa sekarang maupun keputusan di masa yang akan datang. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Manajer terus-menerus dihadapkan pada masalah bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur memiliki kebatasan jumlah jam mesin dan jumlah tenaga kerja langsung. Pada saat keterbatasan sumber daya tersebut membatasi kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhannya, perusahaan dapat mengatakan bahwa mereka menghadapi kendala atau constraint. Karena sumber daya terbatas, perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh ambisinya, sehingga manajer harus memutuskan bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut dapat digunakan. Biaya tetap selalu tidak terpengaruh oleh pilihan yang dibuat oleh manajer, sehingga manajer harus memilih tindakan yang akan memaksimalkan total margin kontribusi. 1. Kontribusi dalam hubungan dengan sumber daya yang terbatas. Jika beberapa produksi harus dikurangi atau dihentikan karena adanya sumber daya yang terbatas, kunci untuk memaksimalkan total margin kontribusi terlihat jelas dengan produk yang memberikan margin kontribusi per unit yang paling tinggi. Tetapi, hal ini tidak selalu benar. Solusi yang benar adalah produk yang menyumbang margin kontribusi per unit yang tinggi. Total margin kontribusi akan mencatat tingkat maksimum dengan mempromosikan produk perusahaan atau menerima pesanan yang memberikan margin kontribusi per unit dalam kaitannya dengan sumber daya yang terbatas. Sebagai ilustrasi, Mountain Goat Cycle membuat tas sadel untuk sepeda. Ada dua model tas sadel, model touring dan model mountain. Data biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan dua model tas sadel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual per unit untuk model mountain $25, model touring $30. Biaya variabel per unit untuk model mountain 10, model touring 18. Margin kontribusi per unit. Model mountain $15, model touring $12. Sedangkan untuk rasio margin kontribusi, model mountain 60% dan model touring 40%. Kemacetan terjadi di mesin jahit. Tas model mountain membutuhkan 2 menit waktu menjahit, dan setiap model touring membutuhkan waktu 1 menit. Mesin jahit yang tersedia selama sebulan adalah 12.000 menit, dan perusahaan dapat menjual 1.000 unit model mountain dan 7.000 unit model touring setiap bulan.
Untuk model mountain, jumlah permintaan tiap bulan adalah 4.000 unit, sedangkan untuk model touring adalah 7.000 unit. Waktu yang dibutuhkan mesin jahit untuk memproses model mountain 2 menit, sedangkan untuk model touring 1 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk model mountain adalah 8.000 menit dan untuk model touring adalah 7.000 menit. Sehingga total untuk dapat memproduksi seluruh permintaan dibutuhkan 15.000 menit, tetapi hanya tersedia 12.000 menit. Hal ini mengkonfirmasi bahwa mesin jahit adalah kendala. Sesuai dengan definisi, mesin jahit adalah kendala. Mesin jahit tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan yang ada untuk tipe mountain dan touring, sehingga ada beberapa order yang harus dibatalkan atau ditolak. Biasanya, manajer ingin mengetahui produk mana yang kurang menguntungkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, mereka berfokus pada margin kontribusi per unit, berkaitan dengan sumber daya yang terbatas yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Perhitungan yang disajikan di bawah ini untuk model mountain dan untuk model touring. Untuk model mountain, margin kontribusi per unit adalah $15, sedangkan model touring $12. Waktu yang dibutuhkan mesin jahit untuk memproses model mountain 2 menit, sedangkan model touring 1 menit. Margin kontribusi per unit dan sumber daya yang terbatas untuk model mountain adalah $7,50 per menit, sedangkan untuk model touring $12 per unit. Sekarang, mudah untuk menentukan produk mana yang kurang menguntungkan dan sebaiknya dikurangi. Setiap menit mesin jahit bekerja untuk membuat tas touring akan meningkatkan margin kontribusi dan laba sebesar $12. Hasil perhitungan yang sama untuk model mountain hanya $7 per unit. Oleh karena itu, model touring harus ditingkatkan. Meskipun model mountain menghasilkan margin kontribusi per unit lebih tinggi dan rasio margin kontribusi yang lebih besar, model touring menghasilkan margin kontribusi yang lebih besar berkaitan dengan sumber daya yang terbatas. Untuk membuktikan apakah model touring betul-betul lebih menguntungkan, anggaplah ada salah satu jam tambahan untuk mesin jahit dan ada pesanan yang belum dikerjakan untuk kedua jenis produk. Jam tambahan tersebut dapat digunakan untuk memproduksi 30 tas model mountain, 60 menit per 2 menit per unit, atau 60 tas model touring, 60 menit per 1 menit per unit. Konsekuensinya adalah sebagai berikut. Untuk model mountain, margin kontribusi per unitnya adalah $15 dikali 30 unit tambahan yang dapat diproduksi dalam 1 jam. Sehingga tambahan margin kontribusi model mountain adalah $450. Sedangkan untuk model touring, margin kontribusi per unitnya adalah $12 dikali 60 unit tambahan yang dapat diproduksi dalam 1 jam. Maka, tambahan margin kontribusi untuk model touring adalah $720. Karena tambahan margin kontribusi akan menjadi $720 untuk model touring dan hanya $450 untuk model mountain. Model touring merupakan produk yang lebih menguntungkan dalam situasi tersebut, di mana mesin jahit adalah kendala perusahaan. Kapasitas mesin jahit yang tersedia selama sebulan adalah 12.000 menit, dan memproduksi model touring adalah paling menguntungkan dari pemakaian mesin jahit. Sehingga, untuk memaksimalkan laba, perusahaan harus memproduksi semua permintaan model touring atau 7.000 unit dan menggunakan kapasitas tersisa untuk memproduksi model mountain. Perhitungan di bawah ini adalah untuk menentukan berapa unit yang harus diproduksi untuk setiap model. Permintaan model touring selama sebulan 7.000 unit, jam mesin yang diperlukan untuk memproduksi satu model touring 1 menit, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi model touring adalah 7.000 menit. Jumlah sisa waktu yang tersedia 12.000 menit dikurangi 7.000 menit sama dengan 5.000 menit. Jam mesin yang diperlukan untuk memproduksi satu model mountain 2 menit.
maka jumlah produksi untuk model montan adalah 2.500 menit. Sehingga laba akan maksimum dengan memproduksi 7.000 unit model touring dan menggunakan kapasitor tersisa untuk memproduksi 2.500 model mountain. Contoh ini menunjukkan dengan jelas bahwa biaya melihat margin kontribusi per unit tidak cukup. Margin kontribusi baru dilihat dalam hubungannya dengan jumlah sumber daya yang terbatas yang dibutuhkan tiap pabrik. Mengelola kendala. Laba dapat ditingkatkan dengan mengelola kendala organisasi secara efektif. Salah satu aspek pengelolaan kendala adalah memutuskan cara terbaik penggunaannya. Selain itu, manajer harus berperan aktif dalam mengelola kendala itu sendiri. Masalahan kendala ganda. Apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan apabila ada lebih dari satu kendala? Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki keterbatasan bahan baku yang tenaga kerja langsung, ruang, dan dana untuk promosi. Bagaimanakah menentukan kombinasi yang terbaik? Kombinasi yang dikenal sebagai pemrograman linear yang dibahas di mata kuliah metode kuantitatif dan manajemen operasi. Biaya produk gabungan dan pendekatan kontribusi. Berikut ini contoh Sania Maria Wool Cooperative, New Mexico. Perusahaan yang membeli bahan wol dari peternak domba lokal memisahkan wol ke dalam 3 tingkatan kasar, bagus, dan super, kemudian mencelupkannya dengan metode tradisional yang tergantung pada pigmen bahan baku lokal. Proses produksi termasuk data pendapatan dan biaya digunakan di tampilan berikut ini. Di Santa Maria Wool Cooperative, wol kasar, wol bagus, dan wol super diproduksi dari satu input wol mentah. 2 atau lebih jenis produk yang diproduksi dari input yang sama disebut dengan produk gabungan atau joint product. Titik pisah adalah titik dalam proses produksi di mana dalam titik tersebut produk gabungan dapat ditentukan sebagai produk yang tersendiri. Hal ini terjadi di Santa Maria Cooperative sampai bahan wol telah diproduksi melalui proses yang terpisah. Istilah biaya gabungan atau joint cost digunakan untuk menunjukkan biaya. Yang pertama ada kesulitan alokasi. Biaya gabungan sesungguhnya adalah biaya umum yang terjadi untuk memproduksi berbagai macam produk secara simultan. Biaya gabungan ini secara tradisional dialokasikan di antara produk-produk yang berbeda pada titik pisah batas. Pendekatan yang khusus digunakan adalah mengalokasikan biaya produk gabungan sesuai dengan nilai jual relatif masing-masing produk akhir. Alokasi biaya produk gabungan dibutuhkan untuk memenuhi beberapa tujuan, seperti penilaian persediaan pada laporan posisi keuangan. Alokasi seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus secara internal dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Sebagai contoh, terdapat perusahaan yang berlokasi di Teluk Meksiko yang merupakan penghasil sabun. 6 buah lini produk sabun dihasilkan dari input yang sama. Biaya gabungan sampai titik pisah menunjukkan biaya produksi untuk ke-6 lini produk pada titik batas. Perusahaan memiliki limbah produksi yang dihasilkan dari produksi ke-6 lini produk utama tersebut. Sampai beberapa tahun yang lalu, perusahaan membuang limbah produk tersebut ke Teluk Meksiko karena limbah tersebut tidak memiliki nilai jual. Pembuangan limbah tersebut dihentikan setelah divisi riset perusahaan menemukan bahwa dengan melakukan beberapa proses tambahan, limbah tersebut dapat bernilai jual karena menjadi salah satu bahan pembuatan pupuk. Pemrosesan lebih lanjut tersebut memakan biaya $175.000 per tahun. Limbah tersebut dapat dijual kepada perusahaan pembuat pupuk seharga $300.000. Akuntan bertanggung jawab untuk mengalokasikan biaya produksi, termasuk nilai jual hasil pengolahan limbah, ke harga ke-6 lini produk dalam proses alokasi biaya gabungan pada titik pisah batas. Limbah olahan juga dibebani biaya gabungan sebesar $150.000.
Alokasi sebesar $150.000 ditambahkan ke biaya pemrosesan limbah $175.000 sehingga produk olahan limbah menunjukkan adanya kerugian seperti pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu nilai jual hasil olahan limbah sebesar $300.000 dikurangi biaya yang dibebankan ke produk olahan limbah sebesar $325.000. Biaya ini merupakan hasil dari biaya gabungan sebesar $150.000 ditambah dengan biaya pemrosesan limbah sebesar $175.000 sehingga dapat diperoleh rugi neto sebesar $25.000. Dalam kasus perusahaan sabun tersebut, alokasi gabungan sebesar $150.000 seharusnya tidak dibebankan ke produk limbah dari titik pisah batas hingga menjadi pupuk. Dengan mengabaikan biaya lingkungan dari pembuangan limbah ke Teluk Meksiko, analisis yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk memproses lebih lanjut, nilai jual bahan pembuatan pupuk adalah sebesar $300.000. Dikurangi tambahan biaya pemrosesan sebesar $175.000 sehingga margin kontribusi adalah sebesar $125.000 dan keuntungan dari pemrosesan lebih lanjut ini adalah sebesar $125.000. Keputusan seperti ini disebut keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Selalu menguntungkan untuk memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pisah batas sejauh penambahan pendapatan dari pemrosesan tersebut melebihi peningkatan biaya pemrosesan yang telah terjadi setelah titik pisah batas. Biaya gabungan yang telah terjadi sampai titik pisah batas selalu tidak relevan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan dari titik pisah batas ke tahap selanjutnya. Untuk memberikan contoh mendetail mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan penting dari data tersebut, seperti apakah perusahaan menghasilkan uang jika terus memproses dari awal sampai akhir, dengan menganggap bahwa tidak ada biaya lain selain yang ditampilkan dalam tampilan sebelumnya, perusahaan memang menghasilkan uang sebagai berikut. Analisis profitabilitas keseluruhan operasi. Nilai jual akhir gabungan yaitu sebesar $160.000 ditambah $240.000 ditambah $90.000 sehingga menghasilkan $490.000. Dikurangi biaya produksi produk akhir yaitu harga pokok wol sebesar $200.000, biaya pemisahan wol sebesar $40.000, biaya celup gabungan $50.000 ditambah $60.000 ditambah $10.000 sehingga menghasilkan $120.000. Total biaya produksi produk akhir sebesar $360.000 sehingga total biaya produksi produk akhir adalah sebesar $360.000 dan diperoleh laba sebesar $130.000. Perlu diperhatikan bahwa biaya gabungan dari pembelian wol dan pemisahan wol adalah relevan ketika menghitung laba dari keseluruhan proses. Hal ini disebabkan karena biaya gabungan dapat dihindari jika semua proses dihentikan. Tetapi, biaya gabungan tidak relevan ketika menghitung satu produk individu. Sepanjang proses dilakukan untuk membuat produk yang lain, tidak ada biaya gabungan tambahan yang terjadi untuk menghasilkan produk khusus atau tertentu. Meskipun perusahaan menghasilkan laba untuk keseluruhan proses, tetapi mungkin mengalami kerugian untuk satu jenis produk. Jika perusahaan membeli wol dan menjalankan proses terpisah, akan menghasilkan 3 produk perantara. Tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi masing-masing dari produk ini dapat dijual seperti apa adanya tanpa mengalami proses lebih lanjut. Mungkin lebih baik perusahaan menjual satu atau lebih produk sebelum mengalami proses pencelupan untuk menghindari biaya celup. Cara tepat untuk memilih pilihan adalah membandingkan tambahan pendapatan terhadap tambahan biaya dari proses lebih lanjut tersebut. Berikut adalah analisis menjual atau memproses lebih lanjut untuk wol kasar,
wol bagus, dan wol super. Nilai jual final setelah proses lebih lanjut untuk wol kasar sebesar $160.000, wol bagus $240.000, wol super sebesar $90.000. Dikurangi nilai jual pada saat titik pisah untuk wol kasar adalah $120.000, wol bagus $150.000, wol super $60.000. Pendapatan tambahan dari proses lebih lanjut untuk wol kasar adalah $40.000, wol bagus $90.000. Pendapatan tambahan dari proses lebih lanjut untuk wol kasar adalah sebesar $40.000, wol bagus $90.000, dan wol super $30.000. Dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut atau celup untuk wol kasar sebesar $50.000, wol bagus $60.000, dan wol super $10.000. Sehingga diperoleh laba atau rugi dari pemrosesan lebih lanjut, di mana wol kasar mengalami kerugian sebesar $10.000, sedangkan wol bagus dan wol super mengalami keuntungan, di mana wol bagus mengalami keuntungan sebesar $30.000 dan wol super sebesar $20.000. Ingat bahwa biaya gabungan wol sebesar $200.000 dan proses pemisahan wol sebesar $40.000 tidak berfungsi apapun dalam keputusan apakah menjual atau memproses lebih lanjut produk perantara tersebut. Biaya gabungan tersebut relevan dalam keputusan apakah akan membeli wol atau akan terus memprosesnya secara terpisah, tetapi tidak relevan untuk keputusan apakah yang akan dikerjakan atas produk perantara tersebut setelah produk telah terpisah secara individu. Yang ketiga, ada penentuan biaya berdasarkan aktivitas dan biaya relevan. Penentuan biaya berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi biaya relevan yang potensial untuk tujuan pengambilan keputusan. Penentuan biaya berdasarkan aktivitas memperbaiki kemungkinan dapat ditelusurinya biaya dengan berfokus pada aktivitas yang disebabkan oleh produk atau segmen yang lain. Manajer harus lebih berhati-hati dan membaca lebih cermat istilah kemampuan untuk dapat ditelusuri dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.